Hai Sobat IMC Podcast Corner balik lagi tentunya masih bersama saya Lini Diandra. Dan seperti biasa Lini gak akan sendirian ya. Lini akan ditemenin sama narasumber-narasumber, dokter-dokter dari Rumah Sakit IMC, dan kali ini dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Nah, sudah bersama saya Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Meli. Panggilannya Dr. Dirga, Dr. Sakti? Dr. Dirga. Oke, Dr. Dirga aja ya. Oke, Dr. Dirga, kita punya pembahasan yang cukup menarik, yaitu waspada terhadap penyakit influenza. Nah, ini dia, waspada terhadap penyakit influenza. Sementara mungkin orang-orang saat ini waspadanya sama penyakit yang lain, gitu ya dok ya. Oke, influenza ini kalau kita lihat sejarahnya dulu sempat jadi pandemi juga ya dok. Betul, ya. Betul. Itu dan sudah cukup lama, sekitar tahun 1900 sekian gitu kan. Dulu dikenal juga kalau nggak salah namanya flu Spanyol. Betul. Nah, betul ya dok. Betul. Ya. Oke, karena memang asalnya dari Spanyol. Betul, terjadinya waktu di sana ya, di Spanyol ya. Oke. Jadi sebenarnya influenza itu apa dok? Oke. Jadi influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Oke. Nah itu satu ya. Nah bicara tentang influenza itu ada dua. Satu influenza pandemi yang tadi. Ada flu Spanyol, ada flu Hong Kong ya. Jadi sebetulnya kalau bicara dengan sejarah, kita ini udah pernah punya sejarah buruk dengan influenza. Tapi ada juga satu lagi namanya influenza musiman atau seasonal influenza. Nah, kalau pandemi itu dia ada siklusnya 100 tahun sekali gitu ya. Kalau influenza yang musiman itu setiap tahun sepanjang tahun virusnya ada. Okay. Nah, sayangnya orang Indonesia itu masih menganggap remeh penyakit influenza. Ada yang masih berpikir ini hanya penyakit yang ada di negara 4 musim. Nggak benar ya. Di Indonesia jelas sekali virusnya ada sepanjang tahun gitu ya. Itu definisi dari penyakit influenza. Oke, nah terus kalau kita ngomong tentang influenza gitu ya dok ya, orang pasti banyak yang menganggap sama aja sama batuk pilek atau flu gitu ya. Sebenarnya sama nggak sih dok? Ini salah kaprah, karena di Indonesia kita kalau batuk pilek, lo flu ya, lo flu. Nah ini salah kaprah ya. Jadi antara batuk pilek biasa dan atau common cold dan influenza itu berbeda. Walaupun gejalanya mirip, gejalanya sama-sama batuk, pilek, ya, meler, sakit kepala, tapi secara umum influenza itu lebih berat. Orang yang sakit influenza itu biasanya harus istirahat beberapa hari, nggak bisa masuk kerja, badannya sakit semua, lebih berat gitu ya. Nah sekarang ada lagi COVID. Nah kadang-kadang memang tidak selalu mudah membedakan ini orang pileknya influenza kah, COVID kah, atau common cold gitu ya. Nah tapi tadi memang banyak yang salah kaprah. Jadi influenza itu disebabkan oleh virus influenza. Nggak ada orang yang meninggal karena batuk pilek biasa, common cold tuh nggak ada. Tapi orang yang meninggal karena influenza itu ada dan banyak. Ada? Iya. Gitu. Wow, makanya pas banget kita harus waspada ya dok ya sama penyakit yang satu ini ya. Betul. Oke, memangnya kalau secara spesifik gitu dok, apa sih yang paling membedakan, akhirnya dokter bisa membedakan, oh ini COVID, ini batuk pilek, ini influenza? Ya, untuk membedakan secara pasti memang harus PCR ya. Nah, dengan PCR itu bisa membedakan. Jadi PCR bukan hanya untuk COVID. PCR jadi untuk PCR COVID, itu bukan hanya sekarang sebenarnya, dari dulu udah ada. Ya, PCR untuk influenza pun ada ya. Di rumah sakit kita pun juga ada PCR untuk influenza untuk memastikan gitu ya. Tapi karena sekarang ada COVID, ada pandemi, memang biasanya kita PCR untuk COVID. Jadi kalau COVID-nya negatif, kemudian gejalanya khas untuk influenza, biasanya dokter akan mendiagnosis oh ini influenza. Itu praktisnya di lapangan. Oke. Dan yang namanya dulu pernah pandemi, bahkan pandemi besar-besaran, berarti kan ini menular. Betul. Ditularkannya lewat apa dok? Ya, jadi pada prinsipnya satu, siapapun bisa kena influenza. Tua, muda, anak, dewasa, laki, perempuan semua bisa kena. Menularkannya persis sama dengan COVID, karena ini penyakit yang menyerang saluran nafas ya. Satu droplet ya, dua lewat jabat tangan yang tidak higienis seperti itu ya. Jadi memang penting sekali untuk melakukan pencegahan itu. Oke, sampai menyebabkan kematian itu bagaimana dok ceritanya dok? Pada dasarnya sebetulnya influenza ini penyakit yang bisa sembuh total, gitu ya. Karena memang dia sebetulnya menyerang saluran nafas bagian atas. Dalam waktu biasa 7 hari orang akan fully recovered biasanya.
Tapi jangan lupa ada orang-orang kelompok risiko tinggi. Nah, siapakah dia? orang-orang ini kalau kena influenza yang tadinya hanya menyerang saluran nafas bagian atas bisa berkomplikasi jadi saluran nafas bagian bawah atau bisa kena pneumonia. Ya, infeksi paru akibat ada infeksi sekunder biasanya. Siapa orang-orang yang rentan ini? Satu, lansia. Semua orang di atas 60 tahun. Mau dia sehat, mau dia punya penyakit, ya semua. Yang kedua, orang dengan penyakit kronik atau komorbid. Orang dengan sakit diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, kanker, usia berapapun, ini rentan untuk kena influenza yang berat. Yang ketiga, tenaga kesehatan seperti saya ya. Makanya saya harus hati-hati sekali. Yang keempat, ibu hamil. Ibu hamilnya itu 4 kelompok yang berisiko tinggi untuk kena influenza yang berat. Gitu. Kalau misalnya ini dok kayak saya ya, saya punya asma. Nah ini termasuk penyakit komorbid yang juga bisa membahayakan nggak? Ya, asma itu kan penyakit yang kronik, walaupun dia sifatnya kambuhan ya. Jadi orang dengan asma kalau sampai kena influenza, dia lebih berisiko kena influenza yang berat, termasuk para perokok, termasuk orang-orang dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik ya, seperti asma juga itu termasuk. Jadi mengingat ini begitu ya cukup berbahaya gitu ya dok ya, sangat penting sekali untuk kita melakukan pencegahan. Betul. Gimana dok mencegahnya? Ya, jadi memang pencegahannya karena ini penyakit saluran nafas memang kurang lebih sama dengan COVID ya. Satu, kita harus menggunakan masker, menjauhi orang yang sedang sakit bergejala. Sebaliknya juga yang lagi batuk pilek ya di rumah dulu gitu ya, isolasi, karantina gitu. Terus, seperti COVID ada waktu isolasi berapa lama? Kurang lebih sama ya, sekitar 5 sampai 7 hari biasanya itu masa-masa menularkan sekali ya. Dan ingat, influenza itu penularannya lebih cepat daripada COVID. Dan kalau bicara tentang virusnya jauh lebih cepat bermutasi daripada virus COVID itu. Jadi sebenarnya ini lebih cepat. Galak sebenarnya ya dok ya. Betul. Cuman kita belum ngeh gitu. Nah, tapi pencegahan yang paling efektif atau yang paling penting adalah dengan vaksinasi. Ya, kenapa? Jadi orang kalau nggak vaksin, dia mesti sakit influenza dulu, baru punya antibodi, baru punya kekebalan. Ya masa kita kan bisa sakit dulu kan nggak ya? Kita pengennya punya antibodi, punya kekebalan tanpa harus sakit dahulu, yaitu dengan vaksinasi. Vaksinasi influenza ini diberikan untuk anak dan dewasa. Ya. Untuk anak mulai usia 6 bulan. 6 bulan nah, sudah saya yakin bisa diberikan. Betul, mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum vaksinasi anak-anaknya ya. Jadi 6 bulan itu diberikan. Untuk orang dewasa usia berapapun. Jadi rekomendasinya ya dari WHO, dari PAPDI, dari itu seluruh orang dewasa mau sehat, mau ada penyakit itu setiap tahun sekali setahun vaksinasi influenza. Sekali setahun? Iya, ada alasannya tuh Mbak, kenapa sekali setahun. Kenapa dok? Karena tadi virusnya bermutasi cepat sekali. Jadi setiap tahun virusnya itu yang muter tuh beda-beda. Jadi sebetulnya tiap tahun tuh vaksinnya vaksin yang baru. Beda kalau COVID itu kan di booster diulang supaya antibodinya makin kuat gitu ya. Kalau influenza enggak, tiap tahun vaksinnya baru karena virusnya baru. Nah, jadi jangan lupa, saya selalu bilang pasien-pasien saya setiap ulang tahun jangan lupa vaksinasi influenza biar nggak lupa gitu. Iya. Jadi meskipun penyakitnya sudah lama adanya, tapi dia terus bermutasi dengan cepat. Betul. Sehingga itulah kenapa kita harus melakukan vaksin setahun sekali. Oh gitu dok. Aduh saya belum pernah loh dok kayaknya vaksin influenza. Mungkin banyak juga nih sobat IMC juga. Oh iya ya saya belum pernah. Gimana nih cara dapetin vaksin influenza? Apakah seperti kita mendapatkan vaksin COVID? Ya, vaksin influenza sebetulnya sudah tersedia ya di seluruh rumah sakit IMC. Jadi kalau misalkan ini anak-anak, silakan boleh langsung ke dokter spesialis anak ya di rumah sakit masing-masing. Atau kalau yang dewasa boleh ke dokter spesialis penyakit dalam, atau juga dokter umum juga boleh gitu ya. Nah tadi pesan saya, apalagi di masa pandemi ini harus dilengkapi sekeluarga. Sekeluarga harus. Satu rumah ya, anak bapaknya, ibunya, anaknya semua, lansia kalau ada ya, kakek, nenek, oma, opa harus segera vaksinasi ya. Terus vaksin flu ini juga salah satu vaksin yang secara khusus direkomendasikan oleh WHO pada masa pandemi. Jadi selain vaksin COVID tentu saja ada vaksin flu dan ada vaksin pneumonia. Jadi penting banget untuk vaksinasi influenza. Seberapa efektif dok? Karena gini, kalau kita ngelihat ya dok ya di
di kehidupan nyata beberapa teman-teman yang sudah melakukan vaksin COVID ini contoh ya bisa kena juga gitu. Nah, betul. kalau vaksin influenza gimana? Betul ya. Jadi memang tujuan utama vaksinasi sebetulnya untuk mencegah sakit yang berat termasuk kematian ya. Artinya betul orang yang udah vaksinasi COVID, sudah vaksinasi influenza itu masih punya kemungkinan kecil untuk terinfeksi juga. Influenza juga gitu ya. Tapi tadi karena sudah vaksinasi, sudah punya antibodi, kemungkinan untuk kena influenza yang berat tadi itu jauh lebih kecil. Efektivitas vaksin influenza sekitar 70-90%. Sebetulnya sangat baik. Gitu. Kabar gembira untuk kita semua gitu ya dok ya. Oke dok. Oke, setelah pencegahan, misal nih ada di antara teman-teman atau sobat-sobat IMC yang terkena influenza, ini perawatannya harus seperti apa nih dok? Ya. Betul. Jadi langkah utama sebetulnya yang paling pertama jangan kemana-mana, di rumah dulu. Di rumah aja. Biar nggak nularin ke orang lain, ya. Dan tetap dianjurkan untuk PCR karena kasus COVID masih tinggi. Dokter pun sulit sekali membedakan ini influenza atau COVID tanpa PCR, ya. Jadi supaya kita lebih waspada aja gitu. Yang kedua, bisa minum beberapa obat-obat yang sifatnya suportif atau simptomatik, obat pilek, obat demam, obat batuk, ya. Tapi tadi kalau berisiko tinggi memang sebaiknya ke dokter supaya dipantau dan jangan lupa penyakit kroniknya, sakit diabetesnya, sakit darah tingginya itu semua mesti dikontrol ya supaya influenzanya tidak makin parah itu. Oke. Nah, kalau orang kan sebagian besar nih Sobat IMC udah pada tahu ya, biasanya kalau yang terkena COVID itu biasanya harus mendapatkan asupan lebih vitamin D katanya ya, bisa melalui berjemur gitu ya dok ya. Nah, kalau influenza ada treatment khusus lain nggak dok selain yang tadi dokter bilang? Ya, selama masa sakit itu memang boleh saja mengkonsumsi suplementasi vitamin ya, kurang lebih sekitar 1 mingguan biasanya supaya lebih cepat pemulihannya ya. Yang dianjurkan seperti tadi vitamin C ya, vitamin D, juga zinc itu boleh. Gitu. Tapi tetap jangan lupa walaupun sudah minum suplementasi tetap harus makan sayur, makan buah setiap hari ya, karena sebetulnya yang kita inginkan itu kecukupan vitamin itu justru dari makanan yang kita makan sehari-hari, betul. Oke, dan juga olahraga tetap bisa dilakukan. Boleh olahraga ya, ringan ya? Selama sakit boleh. Dok, satu lagi nih dok, saya penasaran soalnya saya pernah mengalami ya itu tadi ya yang saya anggap flu, tapi cukup berat sampai rasanya tuh tulang-tulang kayak sakit semua. Betul. Itu salah satu gejala influenza nggak sih? Betul ya, itu salah satu. Intinya dia lebih berat ya, dan biasanya kita sampai harus bed rest ya 1-2 hari, nggak bisa ke kantor. Bahkan kalau kita lihat di seluruh dunia, influenza itu merupakan salah satu penyebab utama pegawai atau karyawan tidak masuk. Jadi menurunkan produktivitas kerja kita ya, kitanya rugi, kantor kita juga mungkin rugi. Betul. Gitu ya. Jadi cegahlah dengan vaksinasi influenza itu. Dan ini penting sekali informasinya nih. Jangan sampai nanti ada karyawannya yang izin karena influenza, karena pihak kantornya kurang informasi menganggap alah cuman flu aja, masuk aja sih gitu ya dok ya. Betul. Nah, ini penting sekali informasi seperti ini ya Sobat IMC ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali. Kita sudah tahu betapa berbahayanya si influenza ini, bahkan bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Jadi penting sekali untuk kita mencegah, salah satunya adalah dengan yang namanya vaksin ya dok ya. Di mana mendapatkannya? Vaksinasi influenza tersedia di seluruh rumah sakit IMC. Di seluruh rumah sakit IMC itu udah ada. Dan kalau misalnya pengen ketemu sama Dokter Dirga, bisa cek aja websitenya di rumah sakit IMC ya. Praktek hari apa, jam berapa. Dok mau vaksin misalnya. Sebelum vaksin harus cek-cek apa dulu dok? Standar ya, jadi kita periksa tekanan darah, suhu, dan menanyakan hari itu sehat apa enggak ya. Nah, ada lagi nih, ada yang suka keliru, ada yang pasien merasa karena saya sakit gula, saya sakit jantung, sakit apa, jadi nggak boleh vaksinasi. Itu salah. Justru karena sakit gula, justru karena sakit darah tinggi, karena sakit kanker, tadi saya bilang dia kalau kena penyakit risikonya beratnya lebih besar. Justru orang-orang dengan komorbid harus divaksinasi. Jadi jangan kebalik. Bukan karena komorbid nggak boleh vaksinasi, salah. Orang komorbid harus vaksinasi. Dengan catatan penyakitnya terkontrol. Dengan obat. Tidak sedang kambuh. Betul. Gitu ya dok ya. Jadi jangan keburu takut ya. Saya ini nggak bisa, itu salah ya. Justru harus diupayakan untuk vaksinasi. Iya. Jadi intinya adalah kita dalam kondisi sehat meskipun kita di belakangnya nih punya satu penyakit tertentu. Misalnya kayak saya asma nih. Kalau lagi nggak kambuh berarti boleh. Betul. Gitu ya dok ya. Oke, itu aja dok ya persiapannya itu aja, ya. Dicek-cek dulu. Setelah memang ternyata
tidak ada penyakit yang kambuh, bisa Boleh langsung vaksinasi. divaksin. Iya. Oke deh kalau begitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih. Dr. Dirga untuk waktunya menjelaskan sama kita apa itu influenza lebih dalam lagi ya. Dan tentunya bisa membuat Sobat IMC lebih aware lagi nih sama penyakit yang satu ini ya. Nah Sobat IMC jangan lupa untuk Anda yang ingin tahu informasi kapan dokter praktek bisa cek website Rumah Sakit IMC. Kemudian follow Instagram @rs.imc. Dan juga untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC untuk mendapatkan informasi tentang masalah-masalah kesehatan seperti hari ini bersama Dr. Dirga, dan tentunya kita akan menemui Anda kembali di IMC Podcast Corner dengan pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik. Oke, kita pamit dulu Dok. Oke, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.